Kampung Konservasi Rimbun adalah konservasi alam yang terletak di Ciater, Serpong. Tempat ini merupakan wisata alam yang digunakan oleh keluarga-keluarga atau skala yang ingin menikmati alam maupun belajar tanaman-tanaman punah. Kampung Konservasi Rimbun diadakan untuk menjadi brand dan media untuk memanfaatkan alam sebagai objek pembelajaran, guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kekayaan energi, menjaga kearifan lokal, dan membangun budaya produktif pada masyarakat. Menjadi tempat edukasi pertanian dan tempat camping, Kampung Konservasi Rimbun juga bisa digunakan sebagai tempat outbound bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan kegiatan outbound dengan murid-murid mereka. Kampung Konservasi Rimbun, selain dimanjakan oleh suasana alam, para pengunjung bisa langsung memetik sayuran dari kebunnya, mulai dari sawi, kangkung, hingga berbagai macam jenis sayuran dan buah yang tersedia. Halo Kak, dengan Kak siapa? Kak Fawas Kak. Oke, aku Kak Adnan. Oke, di sini aku pengen nanya aja sih Kak. Kakak pertama berapa kali kesini? Baru pertama ini sih, ini pertama kali ya? Iya. Untuk tahu tempat konservasi dari mana sih Kak? Pertama sih kita kan kayak search gitu tempat buat makrab atau buat kumpul-kumpul gitu. makrab. Ya, kita tahu ini dari IG gitu sih Kak. Kan Instagram. Iya, dari Instagram. Jadi kita kayak search, ya udah dapet ini karena di Instagramnya juga lumayan sering upload juga. Oh, oke. Terus Kakak mau melakukan kegiatan apa sih emang di sini? Nah, tadi kan saya bilang buat makrab kan. Iya. Nah, jadi kita bakalan bikin kayak kumpul-kumpul gitu buat maba-maba universitas gitu kan. Jadi Oh, kayak iya, ya keakraban buat teman-teman maba yang baru Iya, datang iya. aja sih sebenarnya. Oke. Untuk kesan-kesannya gimana Kak tempat konservasi ini? Nah, Menurut Kakak? saya kan baru pertama datang nih di Iya. sini kan, jadi kesan-kesan saya sih sebenarnya kayak ini bener-bener proper gitu buat makrab, soalnya kan buat tempat camping ada, Iya. terus buat games juga ada, jadi kayak udah jadi satu kesatuan gitu. Oh, Ya, pas lah ya. jadi pas lah kayak misalnya kita mau ambil ini gitu kan. Untuk tenda mau di mana udah kehitung Ya, lah kita pas. juga bisa survei dulu kan sebelum Iya. itu ya. Oke, itu aja sih Kak. Ya. Terima kasih. Semoga sukses ya Kak acaranya. Kak. Terima kasih. Terima kasih. Duduk aja. Selain digunakan untuk edukasi pertanian kepada anak-anak, Kampung Konservasi Rimbun juga menyediakan urban farming, yaitu bisa digunakan oleh orang dewasa yang ingin belajar tentang pertanian, belajar praktik budidaya, perawatan, dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Khususnya bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah menjadi lahan produktif yang memiliki nilai ekonomi. Halo, dengan Mas siapa sebelumnya? Dengan Bang Yus.
Bang Zul. Duduk aja ya, biar santai nih. Oke. Kita di sini mau nanya sedikit sih Mas. Oke. Mengenai konservasi yang di sekitar sini. Langsung ke pertanyaan aja kali Mas ya. Cara Mas melakukan konservasi lingkungan dan tindakan-tindakan apa aja yang Mas lakukan di sini? Cara melakukan konservasi lingkungan apa yang udah pernah kita lakukan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan konservasi gitu. Memang nama kita Kampung Konservasi Rimbun. Sebenarnya apa sih yang dikonservasikan? Orang banyak yang bertanya tentang hal itu gitu. Jadi hal kecil yang pernah kita lakukan adalah salah satunya bagaimana kita menggunakan, memberdayakan sumber daya alam yang ada. Nah, kalau di Rimbun itu terdiri atau berdiri di luas tanah kurang lebih 2,4 hektar gitu, tanah pribadi. Dan kita kebetulan juga dilewati oleh aliran sungai atau Kali Angke gitu. Nah, penggunaan konservasi alam yang kita lakukan salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan sungai Kali Angke itu untuk masuk untuk menjadi sumber daya alam untuk yang kita gunakan. Di sini kan kita banyak tanaman ya. Kemudian kita bangun resapan air juga, kolam-kolam juga kita buat. Jadi ketika hujannya deras, kemudian kali mungkin sedikit debitnya naik, ya itu kita masukkan tuh airnya buat di Rimbun. Gunanya untuk apa ya? Itu tadi sih untuk tumbuhan-tumbuhan, untuk tanaman-tanaman yang ada di Rimbun. Berarti salah satu juga untuk memanfaatkan sumber daya alam dari sini Mas. Betul. Salah satunya tadi penggunaan air. Gitu. Okay. Kalau bentuk-bentuk konservasi yang dilakukan Mas selain itu apa aja? Bentuknya ya yang sering kita lakukan adalah bercocok tanam gitu. Atau bahasa popnya ya urban farming gitu. Jadi bukan hanya kita aja yang anak-anak orang-orang dewasa yang melakukan konservasi atau bercocok tanam tadi, tapi kita udah ngajarin kepada anak-anak udah mulai usia dini sih. Jadi bagaimana kita bercocok tanam dengan bijak gitu. Maksudnya dengan bijak adalah apa yang kita punya, apa yang disediakan Tuhan untuk kita manusia yang kita manfaatkan gitu. Misalnya di sini nih dikelilingi sama pohon bambu ya, pohon-pohon bambu. Nah, di pohon bambu itu ada daun gitu. Nah, daunnya bambu itu ternyata dia salah satunya mengandung kalium. Jadi kalau kita lihat di sini nih, di pohon kol ada daun bawang juga. Nah, ini kita gunain juga nih. Kalau orang kan bilangnya ini daun apa? Ini daun kering, daun bambu. Aja. Nah, tapi sebenarnya manfaatnya adalah salah satunya untuk menghambat gulma. Kemudian gulma untuk itu apa tuh, Mas? Gulma itu jenis tanaman yang mengganggu proses pembuahan atau panen sayuran gitu. Jadi selain itu juga dia menjaga kelembaban. Iya. Gitu. Itu kan kita manfaatin juga tuh. Jadi kita nggak perlu keluar modal banyak buat beli pupuk lagi. Berarti sebelumnya Mas tahu hal-hal kayak gitu dari Mas? Sebenarnya hal-hal yang kita lakukan ya sebenarnya belajar sih. Belajar salah. Ya sekarang sih mungkin mudah ya, banyak media-media di media sosial, di Google dan lain-lain. Tapi yang paling itu menjadi hal dasar aja sih sebenarnya gitu. Tapi yang paling utamanya adalah kita melakukan itu sendiri gitu, riset itu sendiri gitu. Apakah betul tumbuh atau tidak berhasilnya tanaman dari 20 hari ke 25 hari atau betul gitu. Kalau di Google misalnya kayak gitu, kayak kangkung itu tanamnya 20 sampai 25 hari. Tapi kita coba misalnya betul atau enggak. Ternyata bisa 15 hari. Kenapa? Ternyata harus pupuknya harus banyak. Pupuk kandangnya harus banyak. Nah, itu juga tadi sih pembelajaran. Nah, itu jangan lupa tuh kita catat. Terus orang-orang yang kesini tuh biasanya dia melakukan apa aja Mas? Nah, kalau kegiatan di Kampung Konservasi Rimbun itu kegiatan sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan gitu. Selain ada sarana pendukung resto gitu, teman-teman atau masyarakat bisa melakukan pertemuan, gathering, meeting gitu. Jadi kita juga tadi mungkin menyediakan kegiatan seperti urban farming, field trip, camping gitu, outbound gitu. Masing-masing ada biaya sewanya Mas ya? Masing-masing ada biaya sewa. Terus dari kapan Mas ini berdiri Mas? Oke, Rimbun itu dari 2016.
Ya, Rimbun itu dari 2016, kemudian pemanfaatan lahan tertidur orang bilangnya. Jadi 2018 lah baru kita masyarakat bisa datang langsung ke Rimbun, melihat gitu, kemudian interaksi secara langsung. Sebenarnya apa yang kita ingin kenalkan ke masyarakat ya salah satunya ya tentang kayaknya alam Indonesia sih. Iya. Berarti dalam setahun tuh ada berapa kali orang yang menangani lahan ini, Mas? Kalau setahun mungkin 10.000 juga bisa kali. 10.000. Banyak juga ya. Ya 1 bulan kan mungkin kedatangan juga bisa sampai paling sedikit kan 1.000. Oh, ya. Jadi Mas ini secara nggak langsung yang mengelola dan mempunyai ini, Mas ya? Ya tukang kebun lah. Tukang kebun lah. Iya. Udah Mas, itu aja sih Mas apa yang kita tanyain. Mungkin mau promosi buat tempat ini buat selanjutnya, buat orang-orang yang di sini. Oke, untuk apa? Untuk promosi aja, Oh. bisa digunain buat apa aja lahannya. Oke, untuk seluruh masyarakat Tangsel ya khususnya atau masyarakat Indonesia, kita harus sadar bahwasanya tugas merawat dan melestarikan alam bukan hanya tugas untuk kita orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak atau adik-adik kita yang masih kecil. Kemudian kalau harapan Rimbun ke depan adalah kalau ditanya harapan, sebenarnya kita nggak punya harapan. Harapannya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita siap menyesuaikan diri, kita mau kemudian berkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan. Baik, harapan yang sangat baik dari Mas Nyul. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.